Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang 3 tugas seorang suami menurut ajaran Islam. Umumnya, masyarakat menggambarkan sosok suami ini sebagai figur pemimpin keluarga yang mengemban tugas berat berupa menghidupi dan membiayai anak dan istrinya. Bahkan bisa jadi tugas memberi nafkah dianggap sebagai tugas utama dan satu-satunya yang dimiliki seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Pandangan demikian pada akhirnya menyuburkan kisah yang menceritakan jauh serta kurang baiknya relasi antara seorang suami dengan anak dan istrinya yang disebabkan oleh pola pikir bahwa tugas ayah yang telah selesai, yang hanya dengan mencari biaya hidup untuk keluarganya. Setelah itu urusan pendidikan, urusan mengayomi, membantu istri di rumah itu seakan-akan sudah bukan tugasnya lagi. Lalu sebenarnya apa saja kewajiban serta peran seorang suami dalam kehidupan berumah tangga? Hadirin para sahabat yang dimuliakan Allah, pada dasarnya relasi suami dan istri ini dibangun dengan konsep yang imbang, setara. Artinya suami memiliki tugas dan peranan tersendiri serta istri juga memiliki tugas dan peranan yang berbeda dengan suami. Konsep ini dibangun karena pernikahan tidak lain merupakan sebuah ikatan yang menetapkan adanya relasi hak dan kewajiban antara dua orang yang berbeda. Nah, berikut ada 3 tugas seorang suami menurut ajaran Islam. Yang pertama tentu saja yaitu memberi nafkah. Seorang pria memang menanggung kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah ia ambil. Hal ini senada dengan disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyatimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya ibu-ibu hendak menyusui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah, yakni al-maulud, adalah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut, yaitu dengan cara yang halal, baik benar. Jadi tidak diperkenankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ini dari rezeki yang tidak patut atau tidak halal. Dalam ayat tersebut digambarkan bagaimana peranan yang jelas antara seorang ayah dan juga seorang ibu. Peran utama ibu adalah merawat anaknya dengan cara memastikan kesehatan dan nutrisinya. Sedangkan tugas ayah adalah untuk mencarikan biaya dan penunjang hidup untuk keduanya. Dan sekali lagi tentu dengan cara yang ma'ruf, yang benar. Menurut Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya, pembagian tugas tersebut dijalankan pada dasarnya sebagai bentuk upaya agar sang ibu dapat fokus untuk merawat dan menjaga anaknya dan tidak terbebani dengan urusan finansial. Sikap kerjasama sebagaimana disebutkan di atas dibangun berdasarkan paradigma bahwa pernikahan itu tidak lain merupakan bentuk kerjasama yang dibidik atas dasar cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, masing-masing pasangan perlu untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat hati pasangannya ini ridho dan senang padanya, termasuk diantara pembagian tugas yang imbang dan merata. Berkaitan dengan kewajiban nafkah sebagaimana dalam ayat di atas tadi, juga ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang demikian. Kemudian kewajiban kedua yaitu mengajarkan akidah. Nah, bisa dibilang kewajiban nafkah itu merupakan kewajiban yang paling menjadi sorotan karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan hidup sebuah keluarga.
Namun demikian, pada dasarnya ada kewajiban-kewajiban lain yang harus diemban oleh seorang suami. Di antara bentuk tanggung jawabnya adalah mengenalkan pada anak dan keluarganya akidah-akidah dasar dalam Islam, atau dalam mudahnya itu memberikan atau mendidik keluarganya, mendidik keluarganya. Dan pendidikan yang paling utama bagi keluarga adalah pendidikan akidah, pendidikan Islam, yang terbagi jadi tentang imannya, kemudian tentang ibadahnya, itu semuanya harus diajarkan kepada keluarganya, istri maupun anak-anaknya. Ini tugas seorang suami. Nah, kemudian selain mengajarkan hal tersebut, karena memang itu perlu dalam kehidupan beragama bagi seseorang, itu merupakan sebuah landasan supaya nanti kelak orang tua itu senang memiliki putra putri dan keluarga yang soleh-solehah, karena dengan kita selalu mengajarkan, mengingatkan kepada keluarga kita, istri ataupun anak, bahkan sebaliknya juga seorang istri mengingatkan kepada suami, itu tidak lain dan tidak bukan agar kita nanti kelak sama-sama bahagia baik di dunia maupun di surga. Karena dalam keyakinan kita, melakukan sesuatu itu pasti butuh ilmu. Dan ilmu itu juga pada dasarnya diajarkan yang paling baik itu adalah di lingkungan keluarga. Karena percuma kalau di keluarga sudah dididik dengan baik, di sekolah dididik dengan baik, tapi pendidikan keluarganya rusak dan hancur, peran seorang ayah kurang. Nah, ini tidak. Para salafus saleh terdahulu itu biasanya ketika dia itu terkenal akan kesolihan dan kealimannya, itu sangat lekat kaitannya dengan bagaimana pendidikan kedua orang tuanya, bagaimana pendidikan dari kedua orang tuanya. Maka inilah letak pentingnya seorang ayah itu bisa mendidik keluarganya. Kemudian apa kewajiban yang ketiga dari seorang suami, yaitu dalam pandangan Islam, yaitu menjadi pembimbing. Sebagaimana seorang imam dalam rumah tangga, seorang suami ini mendapat wewenang untuk membimbing istrinya menjadi lebih baik dan lebih taat lagi kepada Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad Salim Al-Basil Asy-Syafi'i, yaitu beliau mengatakan, dan wajib bagi seorang suami memberi pelajaran pada istrinya yang sudah dewasa, sebab meninggalkan sholat selama tidak dikhawatirkan ia akan membangkang. Artinya suami mendapat amanah untuk menjaga juga membimbing istrinya. Tentu bimbingan sebagaimana yang diungkapkan dalam referensi tadi di atas tidak hanya berkaitan dengan urusan sholat, namun juga dalam hal-hal lain, dalam masalah etis istri dan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kemaslahatan istri serta keluarga. Meskipun suami memiliki wewenang untuk mendidik dan memberikan pelajaran pada istri dan anaknya yang melakukan tindakan-tindakan kurang baik atau membaikkan agamanya, namun memilih untuk tidak mengambil tindakan fisik dan mengambil cara persuasif dengan cara memberi nasihat. Jadi tidak boleh dalam membimbing, menasihati atau mengingatkan itu dengan tindakan yang kasar, karena sebagaimana termaktub, sebaik-baik dari kalian ar-rijal itu adalah yang lemah lembut, yang paling lemah lembut kepada keluarganya. Nah, wa'alam bisawab, semoga tentunya tugas suami yang lain masih sangat banyak sekali, tapi paling tidak itu yang paling utama. Jadi tidak hanya memberi nafkah, tapi juga memberikan pendidikan dan juga bimbingan kepada keluarganya agar kelak bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya dan menjadikan hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Allah yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.